dibolehkan. Ya. Kita tahu setiap warga negara memiliki hak asasi manusia, ya, diatur di Undang-Undang HAM juga pasal 23 untuk ya memilih dan mempunyai keyakinan politiknya. Lalu konstitusi kita juga mengatur pasal 7, presiden bahkan boleh mencalonkan diri untuk kedua kalinya. Kalau mencalonkan diri saja boleh kedua kalinya, apalagi berkampanye untuk paslon tertentu. Nah, kemudian ya yang menjadi rambu kalau dalam bahasa hukumnya adalah ya bukan persoalan netral nggak netral, tapi persoalan ya menggunakan kewenangannya untuk menguntungkan atau merugikan salah satu paslon. Itu rambunya yang tidak diperbolehkan, sebagaimana diatur di pasal 547. Pejabat negara ya termasuk presiden tidak diperbolehkan membuat kebijakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Itu ya nggak boleh. Jadi bahasanya bukan netral nggak netral, ya. Karena kalau gradasi kenetralan itu kan ada macam-macam, ada beberapa. Seperti Polri, TNI, gradasi kenetralannya mutlak, dia bahkan nggak punya hak pilih. Ya. Lalu misalnya ASN, gradasi kenetralannya sedikit di bawah Polri, dia nggak punya hak pilih, ya. Gubernur BI juga, tetapi dia juga nggak boleh ikut kampanye. Dia boleh memilih ASN, gubernur BI ya boleh memilih, punya hak pilih, tapi dia nggak boleh ikut kampanye. Kalau presiden di bawahnya lagi, dia boleh ikut tim kampanye, tetapi tidak boleh membuat kebijakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta kampanye. Nah, parameternya itu. Jadi diksi yang tepat adalah bukan soal netral nggak netral, tapi merugikan atau tidak merugikan salah satu paslon. Dan kita punya perangkatnya. Perangkatnya itu adalah penyelenggara pemilu di bidang pengawasan, yaitu Bawaslu. Nah, jadi aturannya ada, perangkat penegak aturannya ada. Dan selama ini kita nggak ada masalah. Ingat teman-teman, Pak SBY maju kedua kalinya tahun 2009 ya. Dia presiden, dia berkampanye bahkan untuk dirinya sendiri. Nah, tapi dia nggak boleh menggunakan kewenangannya untuk menguntungkan dirinya atau orang lain. Begitu juga misalnya Ibu Mega waktu maju sebagai presiden incumbent, kan boleh dong. 2004, ya. Pak Jokowi ketika 2019 nggak ada, nggak masalah. Nah, praktek ini juga terjadi di Amerika Serikat yang sering kita jadikan rujukan untuk contoh dalam konteks penegakan demokrasi dan HAM. Misalnya ketika Presiden George Bush yang anak junior ya mendukung John McCain melawan Barack Obama tahun 2016 ya. Kemudian ya Obama 8 tahun kemudian tahun 2008 mendukung Hillary Clinton, berkampanye untuk Hillary Clinton ketika melawan Donald Trump. Ingat yang Donald Trump menang itu kan? Jadi ini praktik yang nggak ada masalah. Jadi jangan jangan dibikin narasi sesat bahwa presiden nggak boleh berpihak, presiden harus netral dan lain sebagainya. Berpihak boleh, berkampanye pun boleh, tidak harus netral, tetapi tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan yang ada padanya untuk menguntungkan salah satu calon atau merugikan paslon yang lain. Nanti ada aturan yang lebih detail lagi, misalnya kan di Undang-Undang Pemilu ya, nanti disampaikan oleh Pak Frits. Silakan Pak Frits. Ya, baik teman-teman, terima kasih Bang Habib. Ya, kenapa kemudian TKN merasa perlu untuk menjawab ini, padahal ini kan tadi pernyataan beliau sebagai presiden, karena ini memang dikait-kaitkannya kepada kami atau paslon 02, makanya kami menjawab ini dalam kerangka itu. Kami tutup dengan menyampaikan bahwa TKN sampai hari ini amat menghormati putusan presiden untuk tetap netral, dan tentu kami melihat ini sebagai langkah beliau yang menghargai seluruh paslon. Meskipun demikian, TKN akan menunggu
tadi beliau sampaikan, kita lihat nanti apakah hak beliau untuk kemudian ikut berkampanye atau berpihak kepada salah satu paslon. Kita akan sama-sama tunggu perkembangannya. Tapi tetap kita hormati pilihan Presiden untuk tetap netral sampai saat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang dibuat oleh para partai politik telah memberikan hak kepada Presiden untuk bagaimana untuk ikut serta dalam proses kampanye. Apakah kemudian hak tersebut dipakai atau tidak, itu diatur dalam pasal 299 bahwa hak tersebut dapat dipergunakan oleh Presiden. Jadi kita harus duduk dulu dalam satu posisi bahwa Presiden dapat kampanye. Mau atau tidak itu tergantung kepada kebijakan dari Presiden. Kemudian bagaimana tata cara untuk melaksanakan kampanye tersebut, pembatasannya itu ada di pasal 300 dan pasal 304 daripada Undang-Undang Pemilu. Mau lebih detail lagi bagaimana cara pembatasannya, ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 10 tahun 2019 dalam pertimbangan hukumnya sudah menjelaskan bahwa dalam melaksanakan kampanye Presiden tidak mempergunakan fasilitas negara misalnya, meskipun dalam Undang-Undang Pemilu diperbolehkan untuk alasan keamanan fasilitas tersebut tetap melekat kepada Presiden. Teman-teman mau lebih lanjut lagi, ada di PP nomor 53 tahun 2003 bagaimana mengenai aturan cuti dan juga kampanye bagi Presiden dan juga menteri dan sebagainya. Artinya teman-teman sekalian, bagaimana tata cara untuk pelaksanaan kampanye oleh Presiden. Apabila Presiden itu ingin melakukan kampanye, itu diperbolehkan oleh Undang-Undang Pemilu, oleh putusan Mahkamah Konstitusi dan peraturan pemerintah. Tinggal tergantung kemudian apakah Presiden akan mempergunakan hak yang diberikan oleh undang-undang atau tidak. Saya rasa demikian, Pak Habib. Atau ada teman dari Pak Maulana? Cukup?